Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali pada topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kali ini, materi pembelajaran kita adalah merancang rubrik asesmen proyek untuk SMA dan SMK. Bagaimana kita dapat merancang rubrik asesmen proyek? Pertama-tama, marilah kita lihat dulu contoh tema dan topik proyek pada jenjang SMA, SMK yang akan kita bahas pada materi ini. Contoh temanya adalah kewirausahaan untuk jenjang SMA dan SMK di fase E. Contoh topiknya adalah pemanfaatan potensi daerah oleh wirausaha muda Indonesia. Melalui topik ini, murid diharapkan dapat menumbuhkan profil pelajar Pancasila yang mandiri, kreatif, mampu bekerja sama, dan memiliki integritas diri. Pada proyek ini, murid diajak untuk mengidentifikasi potensi daerah tempat tinggalnya, lalu memanfaatkannya sebagai peluang usaha. Selain itu, murid dapat belajar membangun kekuatannya dan mengasah keterampilannya dalam hal berwirausaha. Wah, seru sekali proyeknya! Selanjutnya, bagaimana melakukan asesmen saat pelaksanaannya? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Bagaimana mengukur keberhasilan suatu proyek? Yang kedua, bagaimana memberikan penilaian yang tepat? Yang ketiga, kapan penilaian dilakukan? Asesmen adalah metode atau alat mengevaluasi yang digunakan guru untuk mendorong, memantau kemajuan, dan menilai hasil belajar murid. Sama seperti pembelajaran intrakurikuler, kita bisa menerapkan asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif pada kegiatan proyek. Asesmen pada pembelajaran berbasis proyek terintegrasi pada seluruh proses pembelajaran. Peran asesmen bagi guru dan murid pada tahap awal, tengah, dan akhir proyek dapat dilihat pada matriks peran asesmen pada pembelajaran berbasis proyek berikut ini. Kita perlu mengidentifikasi bagaimana cara mengukur keberhasilan aspek pembelajaran yang mau kita capai dalam proyek ini. Pengukuran dapat dilakukan dengan menggunakan beragam instrumen, misalnya rubrik. Ibu dan Bapak Guru, pada saat membuat rubrik, kita akan menentukan skala atau gradasi penilaian yang berisikan deskripsi capaian perkembangan murid sesuai dengan kriterianya. Ibu dan Bapak dapat membuat skala rubrik sesuai dengan kebutuhan dan keadaan proyek yang ingin dilakukan, misalnya 2-5 skala. Tetapi pada contoh proyek ini akan menggunakan 4 skala, yaitu mulai berkembang, sudah berkembang, mahir, dan sangat mahir. Lalu, aspek apa saja yang dapat kita ukur dengan menggunakan rubrik pada kegiatan proyek? Aspek yang pertama adalah capaian holistik murid. Rubrik digunakan untuk mengukur ketercapaian murid secara keseluruhan, sesuai dimensi dan elemen yang dipilih pada proyek ini. Sebagai contoh, pada proyek kewirausahaan fase E dan F ini, kita akan menggunakan 3 dimensi, yaitu mandiri, kreatif, dan bergotong royong. Maka masing-masing dimensi dan elemennya kita buatkan rubrik untuk mengukur ketercapaian perkembangan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bagaimana caranya? Kita ambil contoh 1 dimensi, yaitu dimensi kreatif dengan elemennya menghasilkan gagasan yang orisinal. Capaian akhir yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pada naskah akademik dapat dijadikan acuan untuk pengembangan gradasi skala pada rubrik. Contohnya, pada skala mulai berkembang, murid diharapkan dapat mengembangkan gagasan yang ia miliki. Harapan meningkat di skala sudah berkembang, yaitu murid dapat menghubungkan gagasan lama dan baru yang ia terima. Tentunya, kedalaman penilaian meningkat pada skala mahir dan sangat mahir. Murid diharapkan dapat menghasilkan gagasan beragam dengan mempertimbangkan resiko, etika, dan nilai kemanusiaan pada produk kewirausahaannya. Setiap dimensi dan elemen yang dipilih pada proyek
akan dibuatkan rubriknya. Penilaiannya dilakukan sepanjang kegiatan proyek berlangsung, sehingga kita mengetahui perkembangan kompetensi murid dari awal sampai akhir sesuai dengan tujuan proyek. Berikutnya adalah aspek proses. Dalam proses pembelajaran proyek, kita akan melakukan asesmen diagnostik yang dilakukan sebelum proyek dilakukan. Asesmen ini bertujuan mengidentifikasi pengetahuan awal murid terkait tema kewirausahaan, juga sebagai acuan merancang proyek kewirausahaan yang sesuai dengan minat dan pengetahuan murid. Selanjutnya ada asesmen formatif yang akan dilakukan selama kegiatan proyek berlangsung sebagai umpan balik bagi murid dalam proses pembelajaran proyeknya. Mari kita coba buat rubriknya. Kita dapat melakukan diskusi langsung atau membuat survei pada asesmen diagnostik. Buatlah rubrik dengan memilih kriteria yang akan dinilai. Misalnya, pengetahuan atau pengalaman terkait kewirausahaan, minat, pendapat, dan kriteria lainnya yang dapat ditambahkan oleh guru untuk mengidentifikasi kesiapan murid tentang proyek kewirausahaan. Hasil dari penilaian asesmen diagnostik ini dapat digunakan oleh guru dan pihak sekolah dalam memodifikasi modul ajar agar sesuai dengan situasi dan kondisi belajar siswa. Selanjutnya adalah mengadakan asesmen formatif untuk menilai kemajuan pengetahuan dan sikap belajar murid selama menjalankan proyek. Asesmen dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan akan persentase kehadiran murid, partisipasi di kelas, penulisan esai kewirausahaan, tanya jawab intensif, dan melihat jurnal refleksi murid selama kegiatan. Kriteria apa sajakah yang dapat kita tentukan untuk rubrik ini? Rubrik asesmen formatif pertama adalah untuk menilai partisipasi murid selama kegiatan proyek. Maka kriterianya adalah persentase partisipasi kehadiran, partisipasi diskusi, dan keaktifan dalam pengisian refleksi jurnal kewirausahaan. Rubrik asesmen formatif yang kedua adalah untuk menilai aspek kognitif, yaitu mengetahui pengetahuan murid terkait kewirausahaan setelah mereka melihat, mengenal, dan menganalisa potensi daerah mereka. Di sini, kita memberikan tugas penulisan esai singkat. Oleh sebab itu, kriteria untuk penulisan esainya adalah ide, isi, organisasi, dan keterbacaan. Sampailah kita pada aspek penilaian terakhir yang dapat kita buatkan rubriknya, yaitu aspek output atau produk atau hasil akhir dari proyek kewirausahaan. Guru akan mengadakan asesmen sumatif untuk mengukur pencapaian hasil belajar murid yang dilakukan di akhir materi pembelajaran. Untuk proyek kewirausahaan ini, terdapat dua jenis asesmen sumatif, sesuai dengan produk akhir yaitu presentasi proposal dan unjuk karya simulasi proyek kewirausahaan memanfaatkan potensi daerah. Lalu, bagaimana kriterianya? 1. Untuk presentasi proposal, kriteria yang kita ambil yaitu orisinalitas ide, nilai produk, isi, organisasi, dan presentasinya itu sendiri. 2. Untuk unjuk karya simulasi proyek, contoh kriterianya adalah isi, organisasi, dan presentasi unjuk karyanya. Ibu dan Bapak, meskipun terdapat nama kriteria yang sama, bukan berarti aspek yang dinilai juga harus sama. Sesuaikanlah dengan produk asesmennya ya. Pada praktiknya, asesmen ini dapat dilakukan bukan hanya oleh guru, tetapi juga sesama teman atau peer review, sehingga penilaian akan proporsional dan objektif. Demikianlah contoh merancang rubrik asesmen proyek yang dapat Ibu Bapak jadikan acuan dalam merancang rubrik asesmen untuk proyek yang Ibu Bapak akan lakukan. Kriteria penilaian dapat ditambahkan dengan hal-hal yang menjadi fokus atau tujuan dari pembelajaran lain sesuai tema, dimensi, elemen, dan subelemen dari proyek tersebut. Ibu dan Bapak guru, libatkan murid dalam pembuatan rubrik. Dengan begini, poin-poin penilaian menjadi lebih relevan untuk murid.
karena mereka sendiri yang tahu apa yang layak dinilai untuk proyeknya, sehingga mereka terpacu untuk terlibat secara sepenuhnya dalam kegiatan proyek. Selamat merancang Rubik Assessment. Sampai jumpa pada seri modul belajar berikutnya. Salam dan bahagia.